Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Abi Hurairah maklum, beliau yang bernama Abdurrahman Ad-Dausi. Daus sebuah suku di Yaman, namanya Dausi. Beliau ini terakhir ya masuk Islam, termasuk orang yang lambat masuk Islam, karena 3 tahun setelah Abi Hurairah masuk Islam, kemudian baginda Nabi pun wafat. Jadi Abi Hurairah walaupun sedikit dan jumlahnya dibandingkan dengan para sahabat lama masanya dengan Rasulullah, tapi Abi Hurairah periwayat hadis yang terbanyak. Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Jadi kita umat muslim terhutang budi kepada Abi Hurairah. Kalaulah bukan karena beliau, kita tak jumpa dengan sekian banyak ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuat hafalannya Abi Hurairah ni kuat. Saking kuatnya, Nabi sudah meninggal dunia, tersisa 5.000 ungkapan dan ucapan baginda Rasulullah di dalam dadanya Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. 5.000 itu jarang kita bisa. Itu tidak juga manusia-manusia biasa, itu manusia pilihan. Kita saja mungkin dari kecil sampai kita besar dengan orang tua kita, bisakah kita mengeluarkan 5.000 ucapan tingkah laku ibu kita, orang tua kita? Mungkin agak susah. Ya, susah dengan makannya, dengan cara berjalannya, dengan duduknya, belum lagi ketika duduk ungkapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Nabi SAW sedang safar berjalan, apa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali. Bisa beliau menghasilkan 5.000 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang Abi Hurairah orang yang tak pernah diboncengi oleh baginda Nabi. Ya, yang pernah diboncengi oleh baginda Nabi mertua beliau Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Mu'az bin Jabal. Itu pernah diboncengi oleh baginda Nabi. Nabi yang di depan mengendarai keledai beliau, kemudian di belakang sahabat Mu'az bin Jabal, kemudian Abi Bakar. Bukan berarti Nabi tak pernah memboncengi Sayyidina Abi Hurairah, kemudian Sayyidina Abi Hurairah tidak dekat dengan Rasulullah. Nah, Abi Hurairah orang yang dekat sekali dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan riwayat hadis tentang susu yang disuruh minum oleh baginda Nabi itu saking sayang dan perhatian Nabi kepada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Pemuda Yaman masuk Islam, kemudian dijemput emaknya pun untuk masuk Islam, dan beliau ingin keluarga beliau pun ya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini dia sahabat yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu taala. Abi bapak Hurairah kucing, bukan bapak kucing maksudnya yang nikah di kucing, enggak. Ya, jangan kita sebut pula nanti ayah si anu, berarti si anu amaknya melahirkan kucing, bukan. Abi Hurairah ini ya sebutan keakraban baginda Rasulullah dengan para sahabatnya. Karena Abi Hurairah ini saking dekat beliau dengan kucing itu, berjalan pun Abi Hurairah, padahal berjalan itu awalnya sendirian saja. Tapi ketika kucing-kucing melihat Abi Hurairah berjalan, akhirnya kucing-kucing pun mendekati Abi Hurairah dan berjalanlah Abi Hurairah dengan kucing. Padahal itu bukan kucing dia, sayang nempel kucing ke Abi Hurairah itu. Ya kucing ini kan tahu pula dia kan dia punya tabi'i kepadanya, punya ilmu tabi', ya tabi'i ya. Dia tahu ni orang ni ramah, ni orang ni santun, ni orang ni penyayang ni ya. Dekat saja kucing. Tahu pula dia mana yang benci dengan kucing itu, tak mau mendekat kucing. Daripada mendekat kata kena tokok dulu bego kata dia. Bila hendak lagi kata dia. Jadi bahkan dalam satu tabaqat itu kita baca ya, Abi Hurairah membawa kucing yang kecil. Kucing kecil, anak kucing dibawa oleh Abi Hurairah. Jadi Abi Hurairah mau masuk ke sebuah majlis, di dalam majlis itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi nampak Abi Hurairah bawa kucing ke dalam, segan nanti orang banyak yang terganggu. Abi Hurairah faham. Abi Hurairah letaklah anak kucing tadi ke atas pohon, ya supaya tak ada yang mengganggunya, supaya dia pun tak mengganggu orang lain. Diletak oleh Abi Hurairah di atas pohon. Jadi nampak oleh para sahabat tingkah lakunya Abi Hurairah dan termasuk Rasulullah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada majlis itu bersama para sahabat, Abi Hurairah mendekati pohon itu dan mengambil kembali daripada kucing, anak kucing yang dia letak di atas pohon itu. Jadi kata para sahabat, kenapa kok bisa kucing tadi jinak mau saja dia disuruh oleh Abi Hurairah, engkau tunggu di sini ya sampai aku ambil nanti. Memang diam kucing tadi.
Tak bergerak, tak pergi ke mana-mana, tak berjalan, tak banyak. Diam saja di sana. Sampai Abi Hurairah pun datang, dipegang kembali, diambil kembali oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka patuh betul. Maka Nabi panggil dengan ya Abahir. Kata baginda Nabi, hai bapak kucing. Memang patuh betul kucing terhadap Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yaitu memang sekelasnya Abi Hurairah yang bisa menundukkan, menjinakkan kucing tadi. Ya, kalau kucing-kucing begitu tak bisa ada tanang sekoyo katanya. Payah awaknya payah bulul lah. Itu kehebatan, mukjizat apa karamah daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Jazakumullahu ana khairul jaza. Layak ucapan terima kasih kita haturkan kepada para sahabat baginda Nabi. Layak ucapan terima kasih, takdir, syukur wa takdir kita berikan kepada para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laulahum, kalau tak ada mereka, ma'arafta bi hadisin Nabi, kita tidak ada kenal dengan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mujahadah para sahabat luar biasa. Untunglah ada para sahabat Nabi, ada para tabi'in yang lebih kuat lagi cintanya terhadap ilmu. Dicarinya hadis kemanapun pelosoknya, dia jalani hadis Nabi SAW. Bahkan Imam Bukhari pernah berjalan kaki dengan sejumlah 3. Berjalan kaki Imam Bukhari itu untuk meriwayatkan hadis 3.375 kilometer. Berjalan kaki untuk meriwayatkan satu saja riwayat hadis. Imam Syafi'i begitu juga pernah meriwayatkan satu buah hadis itu berjalan kaki lebih kurang 200 kilo. Berjalan kaki meriwayatkan satu buah hadis. Ternyata akan sampai di tempat syekh yang meriwayatkan hadis tadi, rupanya nampak ada sesuatu yang janggal oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun patah balik dan tidak jadi meriwayatkan hadis kepada orang tadi. Bahkan murid Imam Malik, Imam Malik punya murid yang alim sekali. Kalau tak salah Imam Yahya Al-Laitsi. Beliau ini berjalan kaki untuk meriwayatkan hadis ke Madinah itu lebih kurang daripada 10.000 kilometer. 10.000 kilometer dari sini ke Jakarta. Tak, masih kurang lagi. Berapa lagi? Tambah lagi. Sini ke Aceh. Berjalan kaki meriwayatkan hadis. Bahkan Imam Malik sendiri tak tahu dia ni dari mana. Jadi Imam Yahya di sini tak tahu Imam Malik dia ni dari mana, kampungnya. Saking jauhnya dia berjalan kaki untuk belajar hadis kepada Imam Malik. Jadi tahunya Imam Malik, yang ngaji dengan Imam Malik itu ribuan bukan ratusan, ribuan yang ngaji dengan Imam Malik di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi kita baca tabaqatnya, selalu meja atau selalu tempat duduknya Imam Malik itu di samping makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makam Nabi tidak seperti sekarang yang sudah ditutup di pagar. Dulu enggak, dulu terbuka bebas saja. Jadi di samping makam Nabi, itulah terletak mejanya Imam Malik rahimahullah. Siapa yang tak kenal dengan Imam Darul Hijrah? Imam Darul Hijrah, Imam Muhaddis. Tidak ada ulama hadis yang ketika itu kecuali seluruhnya pernah belajar meriwayatkan hadis dengan Imam Malik ibni Anas. Jadi Imam Malik mengajarkan kitab Muwatta'nya di Masjid Nabawi. Beliau duduk pas di samping makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ makam Rasulullah, beliau duduk di dekat itu, dan para muhibbin, para talib, murid-murid beliau mengaji dengan Imam Malik. Jadi yang duduk di dekat Imam Malik ini murid-murid senior nih, yang sudah sepuh, yang agak usia muda agak ke belakang sedikit. Jadi Imam Yahya baru sampai dari kampungnya berjalan kaki lebih dari 10.000 kilo tadi, berbulan-bulan dia berjalan kaki baru sampai ke Madinah, duduk di Madinah. Jadi katanya di dalam itu disebutkan adalah atraksi datang ke Madinah. Apa atraksinya? Gajah. Orang bawa gajah lewat Madinah. Gajah banyak, gajah dengan anaknya melaksanakan atraksi lah. Seluruh orang keluar melihat gajah tadi ya. Jarang-jarang gajah masuk Madinah, jarang. Orang seluruhnya keluar, murid Imam Malik tadi keluar seluruhnya pergi menyaksikan gajah. Imam Malik pun tak marah. Imam Malik pun faham karena bukan jarang, tak pernah gajah masuk Madinah. Sekarang ada orang bawa gajah, tentu seluruhnya ingin melihat gajah tadi. Imam Malik pun biarkan.
Tapi satu murid yang berjalan 10.000 tadi, itu tidak keluar melihat gajah tadi. Dia duduk saja. Itu murid kesayangan Imam Malik, dan periwayat hadis yang ada dalam Muwatta itu termasuk beliau itu, Imam Yahya Al-Laitsi. Kemudian kata Imam Malik, dipanggil Imam Malik, kata Imam Malik, jauh sana. Fulan, kata Imam Malik, engkau tidak keluar. Engkau tak melihat orang sedang menonton gajah itu masuk Madinah. Kenapa tak keluar? Enggak ya Imam. Kenapa? Sini, kata Imam Malik. Karena dia terlampau jauh. Terlampau jauh, duduk. Dekatlah duduk dengan Imam Malik, Imam Yahya ni. Jadi, kenapa awak tak datang? Kenapa awak tak pergi melihat gajah itu? Orang lihat menonton tradisi gajah. Jadi kata dia, ya Imam, aku datang ke sini ni, aku jauh sekali. Kampungku jauh. Aku datang ke sini ni berbulan-bulan berjalan kaki. Ini baru aku sampai ke sini. Aku datang ke sini niat untuk meriwayatkan hadis kepada Tuhan, bukan untuk pergi melihat gajah. Jadi aku datang ke sini ini bukan melihat gajah, tapi ingin meriwayatkan hadis kepada fulan. Jadi itulah ditanya oleh Imam Malik. Siapa nama awak? Nama saya Yahya Al-Laitsi. Kemudian Imam Malik, mulai saya. Nanti kalau setiap ngaji jangan awak duduk di belakang, duduk awaklah di depan. Terus menerus seperti itu. Termasuk murid yang menjadi perhatian oleh Imam Malik, Imam Yahya ini, akhirnya beliau termasuk orang yang periwayat hadis di dalam kitab Muwatta Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Jadi bayangkan berjalan kaki ribuan kilo, ratusan kilo. Kalau kita tak ada berjalan kaki berkilo-kilo pun, pakai mobil, pakai motor, taruh motor di parkir, taruh mobil, kemudian kita berjalan untuk meriwayatkan satu buah hadis daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abi Hurairah orang yang berangkat dari Yaman kemudian menuju Madinah untuk meriwayatkan hadis kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.